Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan bacakan ya pertanyaan dari teman kita. Oh ya, di sini buat kalian semua yang kepingin ya tanya, Mbak itu tanyanya di mana? Kalau kita mau nge-DM-nya di mana? Kalian langsung saja tinggalkan komen di bawah sini ya teman-teman. Insya Allah nanti akan saya balas langsung, bahkan akan saya buatkan videonya. Oke, so di sini ada mbaknya tanya seperti ini ya, Mbak Desi. Mbak Desi namanya. Oh ya, Mbak Aseh, betul nggak kata majikanku kalau off day cuma dari jam 9 sampai jam 6 sore, selebihnya kerja lagi, itu kata dari MOM. Bukan Mbak teman-teman ya, bukan Mbak teman-teman. Bukan ya teman-teman, jadi di sini ya kalau kita misalkan ada liburan itu benar-benar itu satu hari kita itu libur teman-teman, mulai dari pagi minggu pagi sampai nantinya kita itu pulang dari liburan itu kita sampai Senin pagi itu baru kerja. Itu benar-benar yang namanya rule dari MOM ya. Kalau misalkan majikan ngomong kamu tuh kalau liburan itu mulainya dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore, itu hanya peraturan majikan kalian sendiri ya, bukan ngikut rule dari MOM ya teman-teman. Jadi di sini kalian harus ngerti. Tapi bahwasanya untuk yang masih pemula, saya yakin di sini kalian nggak bakalan berani untuk membantah ya, karena saya sendiri juga pernah menjadi ataupun saya di sini juga pernah mengalami hal yang sama seperti kalian. Bahasanya untuk yang masih pemula ini masih benar-benar punya rasa takut ya kayak gitu, masih benar-benar manut nurut sama majikan. Bener nggak? Nggih napa mboten Mbak ya. Jadi di sini buat kalian semua, misalkan kalian sedang liburan, kok kalian itu nanti setelah pulang dari liburan itu pasti majikan bakalan nyuruh kalian masak lah, nyuruh kalian untuk bersihkan apalah, itu sebenarnya nggak ada. Itu bukanlah kewajiban kita untuk bekerja lagi, itu nggak ada Mbak ya. Tapi di sini memang kalau soal pulang dari liburan, entah kalian itu mau mengulurkan tangan, entah kalian itu mau bekerja atau tidak, ya itu terserah ya Mbak ya. Kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi teman-teman, kalau saya mau ya saya bantu. Tapi kadang saya berpikiran majikan saya baik kayak gitu, saya mikirnya majikan saya baik, wes tak ewangane lah ora popo, ibaratnya majikanku baik ya. Di sini saya berpikiran majikan saya baik loh, apa sih salahnya saya membantu, ibaratnya nyuci piring, cuman bersih-bersih dapur aja teman-teman ya. Paling-paling ya nanti kalau majikan keluar kayak gitu, makan di luar kayak itu ya, saya rapikan tempat-tempat mana yang sekiranya berserakan kayak gitu. Jadi di sini kita itu ibaratnya apa ya, memantaskan diri. Misalkan kita itu sebagai seorang majikan ya teman-teman, misalkan rumah kita itu berantakan, terus kita itu pulang dari makan malam, kita pulang dari dinner, tiba-tiba rumah kita terlihat rapi, bagaimana perasaan kita? Pasti kita merasa seneng, pasti kita berpikiran, padahal ini hari liburnya pembantu saya, tapi pembantu saya masih mau merapikan rumah, kayak gitu, kan sama pikirannya ya. Tapi ada juga tuh majikannya yang cuek, nggak mau tahu, ada ya. Jadi di sini tergantung pada kalian lah teman-teman. Kalau kalian niat mau membantu, misalkan pulang dari liburan mau misalkan mau mencuci piring atau membersihkan yang mana sekiranya kalian ikhlas ya kalian kerjakan. Tapi kalau misalkan kalian itu nggak ikhlas, itu benar-benar menjadi beban buat kalian, ya nggak bakalan, ibaratnya kalian kerja itu yang merengut aja kayak gitu, bener apa enggak? Tapi di sini ya kalau menurut saya pribadi mah bismillah aja lah teman-teman, Allah tuh nggak tidur ya. Karena di sini banyak sekali loh Mbak ya, cerita hal seperti ini itu banyak sekali, nggak hanya 1, 2, 3, 4 TKW. Banyak yang pulang dari liburan itu masih disuruh untuk bekerja, untuk disuruh untuk masak, gosok baju, itu ada. Mungkin karena itu adalah sudah menjadi konsekuensi, ataupun mungkin saat interview ya itu sudah ada peraturan seperti itu. Nantinya kalau kamu liburan, kamu pagi harus kerjaan ini, pulang dari liburan kerjaan ini.
pasti itu sudah ada yang namanya omongan dari kedua belah pihak antara majikan dengan kita. Oke, tapi di sini ya teman-teman, buat saya pribadi nih ya, karena saat ini kan majikan saya orang bule ya. Jadi di sini benar-benar yang namanya nggak ada tuh yang disuruh untuk bekerja pagi-pagi kamu harus bekerja, pulang dari liburan kamu bekerja, nggak ada. Sebenarnya di sini majikan saya tuh ngomong kalau liburan kamu itu benar-benar libur total dari pagi sampai malam kayak gitu teman-teman. Tapi di sini justru saya sendiri yang mengulurkan tangan karena saya sadar bahwasanya majikan saya itu loh baik kayak gitu. Kalau majikan baik kita tuh juga nggak bakalan eman untuk membantu pekerjaan majikan. Itu juga hal ringan kok kalau menurut saya, cuman nyuci piring ya, membersihkan dapur itu aja pasti majikan seneng sama kita ya. Jadi dari sini ya ibaratnya jangan sampai perhitungan banget lah ya kayak gitu. Capek memang capek, tapi kalau kita niatnya ibadah, insya Allah kita akan mendapatkan pahala teman-teman ya. Sebenarnya kan kalau liburan itu benar-benar total nggak ada yang namanya kita harus bekerja tuh kan nggak ada. Tapi di sini tinggal keikhlasan hati kita, itu aja. Kalau menurut saya pribadi ya, tergantung lah gimana majikan kalian. Kalau majikan kalian baik, why not ya, kenapa kalian nggak mau mengulurkan tangan kayak gitu. Tapi kalau majikan kalian perhitungan, ya kalian harus perhitungan balik kayak gitu loh Mbak ya. Jadi di sini kalian harus memantaskan lah ya, ibaratnya majikan baik kita harus baik kayak gitu ya Mbak ya. Kalau majikan perhitungan ya udah. Sini buat teman-teman semuanya, misalkan nih ya kalian nanti soal liburan nih ya, saya singgungkan soal liburan yang paling utama. Misalkan kalian nanti kepengen yang namanya bisa dibilang untuk mengikuti kursus bahasa Inggris ataupun kursus bahasa ya, tentang bahasa Mandarin atau tentang kursus-kursus yang lain seperti itu ya. Kalian itu sebenarnya bisa mengikuti sekolah-sekolah itu yang ada di Siglap Mbak ya. Itu pendaftarannya itu cuman di bulan Juni saja ya. Terus misalkan buat teman-teman yang lain kepengen yang namanya ngikut kursus yang ada di City Plaza, itu ada ya. Di City Plaza itu ada, tapi kadang juga tutup. Saya harus cari informasi langsung, datang ke City Plaza nanti ya, insya Allah lah ya. Pokoknya di sini saya belum bisa berjanji kapan akan saya buatkan videonya, karena benar-benar yang namanya saya sibuk teman-teman ya, sibuk banget ya. Insya Allah saja nanti akan saya carikan informasi yang selengkapnya tentang kursus-kursus seperti itu ya, apakah bayar atau gratis ya, terus berapa kali pertemuan kayak gitu, agar teman-teman semuanya misalkan kalau ada liburan, siapa tahu kalian nanti kepengen yang namanya mengikuti kursus bahasa Inggris atau kursus Mandarin, kan itu benar-benar bermanfaat ya teman-teman. Misalkan kalian nanti setelah pulang ke Indonesia, siapa tahu kalian kepengen daftar ke PT untuk misalkan ya menjadi seorang guru yang ada di PT ya, siapa tahu. Itu kan benar-benar yang namanya peluang banget ya, apalagi yang masih muda-muda. Dan buat teman-teman semuanya, misalkan kalian nanti ya setelah tiba di rumah majikan menemukan segala macam masalah Mbak ya, kalau bisa saya di sini hanya ngasih saran ya. Saya hanya ngasih saran kalau bisa jangan sampai kalian kabur ya. Kabur bukan berarti menyelesaikan masalah, justru kalian akan mendapatkan masalah. Oke? Kalau bisa kalian ngomong sama majikan, misalkan kalian benar-benar merasa tertekan dan nggak betah ataupun merasa kalian nggak nyaman ya tinggal di rumah majikan, kalian ngomong aja, saya pokoknya minta dibalikin ke agent, saya nggak betah bekerja di sini. Udah ngomong aja jujur, nggak usah kabur ya. Karena kemarin saya melihat sendiri ada anak dari Lampung itu kabur teman-teman, ya Allah, benar-benar ya kabur, terus nggak tahu mau kemana. Wah iya, kalau punya uang, kalau nggak punya uang terus bagaimana itu? Malah mau tidur di mana coba ya? Ini Singapura teman-teman, bukan Indonesia. Kita kemana-mana harus naik bus. Iya kalau punya basket, kalau enggak kita harus naik taksi. Itu mahal banget di Singapura ya, naik taksi itu mahal banget. Oke, jadi di sini misalkan kalian punya masalah dengan majikan, kalian merasa nggak cocok dengan majikan, kalian merasa tertekan, stres ya, kalian lebih baik ngomong bahwasanya saya nggak betah bekerja di sini dan saya minta dipulangkan atau dibalikkan ke agent, seperti itu ya teman-teman. Oke, apapun nantinya kalian
setelah tiba di rumah majikan, kalian menemukan masalah apapun sekiranya tentang pekerjaan yang nggak mengerti, ya nggak paham, kalian harus tanya sama mem atau sir. Jangan sampai diam terus mbak ya. Karena di sini kalau menurut saran pribadi dari saya, kalian harus berani yang namanya ngomong. Ya, jangan sampai kalian malu kayak gitu. Pokoknya yang penting tuh intinya jujur ya. Kalian yang penting intinya kalian itu benar-benar kepengen belajar, kepengen bisa ya kayak gitu. Orang kalau kepengen menjadi orang yang sukses itu harus berani yang namanya speak up mbak. Jangan sampai kita itu diam terus, jangan sampai kita itu manut terus kayak gitu. Kalau manut ya lama-lama kadang-kadang kita nggak dihargai sama majikan ya kayak gitu. Jadi ada kalanya kita itu ibaratnya mengalah kalau kita salah. Ada kalanya kita harus berani ngomong di saat kita berada di jalur yang benar. Oke, jangan sampai kita itu selalu ngalah terus kayak gitu ya mbak ya. Pokoknya di sini tetap semangat, tetap kalian harus berpikiran bahwasanya kalian kerja ke luar negeri ini kepengen merubah nasib, kepengen mencari kehidupan yang lebih layak. Untuk itu kalian harus tetap bisa bertahan teman-teman. Jangan sampai sering-sering pindah majikan, karena kalau sering pindah majikan kalian nggak bakalan mendapatkan rekod yang bagus ya. Kalau rekod kalian sudah nggak bagus, kalian bakalan susah untuk mencari majikan. Oke, pokoknya tetap semangat. Dan buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang proses ada di PT ataupun menunggu di rumah, saya doakan semoga lancar semuanya, semoga segera terbang ke Singapura, semoga bisa ketemu dengan saya ya mbak ya. Dan pokoknya semoga lancar lah pokoknya ya, seperti itu. Dan nggak lupa juga di sini saya selalu memberikan doa buat kalian semuanya, semoga dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik, semoga bisa menjadi orang sukses berikutnya, amin. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.